Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Azmi, NIM 20700111084. Di sini, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah workshop matematika, saya akan menjelaskan materi mengenai himpunan. Nah, apa-apa saja yang akan saya bahas? Pertama, ada pengertian himpunan. Kedua, ada macam-macam himpunan. Ketiga, ada relasi antar himpunan. Keempat, ada diagram himpunan. Kelima, ada operasi pada himpunan. Dan keenam, saya akan membahas contoh soal pada himpunan. Pertama, ada pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek atau benda-benda real yang didefinisikan dengan jelas. Contoh, kumpulan mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ada yang contoh yang kedua, kumpulan mahasiswa UIN yang berusia 21 tahun. Nah, contoh yang bukan himpunan itu kumpulan makanan-makanan yang lezat. Makanan-makanan yang lezat ini bersifat tidak jelas. Yang kedua ada kumpulan anak-anak yang berbakat. Notasi pada himpunan. Himpunan biasa dinyatakan dalam huruf kapital A, B, C atau ditandai dengan kurung perawal. Anggota himpunan biasanya dinyatakan dalam huruf kecil seperti A, B, C, dan lainnya. Jika X anggota himpunan A, maka ditulis X elemen A. Jika Y bukan anggota himpunan B, maka ditulis Y tidak sama dengan B. Banyaknya anggota himpunan A ditulis dengan N dalam kurung A. Yang kedua, macam-macam himpunan. Himpunan terbagi dari beberapa macam. Ada himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan bilangan, himpunan terhingga atau finite, dan tak terhingga atau infinite, himpunan terhitung atau countable, dan tak terhitung atau uncountable. Pertama, kita akan membahas himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan tulis dengan simbol dapat dilihat pada layar atau kurung perawal, kosong kurung perawal. Nah, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Biasanya ditulis dengan simbol S. Macam-macam himpunan. Himpunan bilangan. Yang ketiga ada himpunan bilangan. Himpunan bilangan terdiri dari himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli itu ditulis N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Himpunan bilangan caca atau ditulis C sama dengan huruf perawal 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan contoh lainnya dapat kita lihat pada layar. Selanjutnya, himpunan terhingga atau finite. Himpunan terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya itu terhingga, yaitu himpunan kosong atau himpunan yang mempunyai n elemen. Contohnya A dalam mempunyai anggota A, B, C, D, sedangkan B itu termasuk himpunan kosong. Nah, himpunan tak terhingga atau infinite. Himpunan tak terhingga adalah himpunan yang berkorespondensi satu-satu dengan bilangan asli, yaitu himpunan yang banyak anggotanya tak terhingga atau tak terhitung. Contoh himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan genap, rasional, dan lain-lainnya. Himpunan terhitung. Himpunan terhitung adalah himpunan terhingga dan tak terhingga. Contohnya, himpunan bilangan A terdiri dari 1, 2, 3, 4. Sementara himpunan bilangan B terdiri dari himpunan bilangan ganjil. Nah, himpunan bilangan ganjilnya ini tidak terhitung. Yang artinya, himpunan bilangan ganjil ini banyak anggotanya. Selanjutnya, himpunan tak terhitung. Himpunan tak terhitung atau uncountable adalah himpunan yang tidak terhitung. Misalnya kumpulan himpunan bilangan real. Yang ketiga ada relasi antar himpunan. Himpunan sama. Himpunan sama yaitu dua buah himpunan yang memiliki anggota yang persis sama tanpa melihat urutannya. Yang kedua ada himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen yaitu dua buah himpunan yang memiliki banyak anggota yang sama. Jika A ekuivalen B, maka ditulis A
tanda kurung B. Himpunan bagian. Himpunan bagian yaitu jika himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A termasuk anggota B. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa yaitu himpunan yang anggotanya adalah himpunan bagian dari suatu himpunan. Contoh, jika M adalah banyaknya anggota himpunan A, maka banyaknya anggota himpunan kuasa dari A adalah 2 pangkat M. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu diagram himpunan. Nah, dapat kita lihat pada gambar diagram himpunan terdiri dari 3. Pertama ada diagram Venn, yang kedua ada diagram garis, dan yang ketiga adalah diagram Cartesius. Yang kelima, operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan. Yang pertama ada irisan. A iris B itu sama dengan X elemen A dan X elemen B. Yang kedua ada gabungan. A gabung B sama dengan X elemen A atau X elemen B. Yang ketiga ada penjumlahan. A ditambah B sama dengan X elemen A, X elemen B, akan tetapi X bukan dari elemen A iris B. Yang keempat ada pengurangan. A dikurang B sama dengan A per B sama dengan X elemen A dan X tidak atau bukan elemen B. Yang kelima ada komplement. A pangkat C itu disebut komplement dalam himpunan. Sama dengan X bukan elemen A dan X itu termasuk elemen semesta. Selanjutnya, sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama ada sifat komutatif. A iris B sama dengan B iris A. A gabung B sama dengan B gabung A. Yang kedua ada sifat distributif. A iris dalam kurung B gabung C sama dengan dalam kurung A iris B gabung A iris C. Yang kedua A gabung B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C. Yang ketiga ada sifat asosiatif. A gabung dalam kurung B gabung C sama dengan dalam kurung A iris B dalam kurung iris C. Yang kedua A gabung dalam kurung B gabung C sama dengan dalam kurung A gabung B dalam kurung gabung C. Yang keempat ada sifat komplement. A iris A pangkat C sama dengan himpunan kosong, dan selanjutnya dapat dilihat pada layar. Operasi himpunan ada sifat pengurangan, sifat idempoten, sifat identitas, dan sifat himpunan bagian yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada sifat reflektif, sifat simetrik, dan sifat transitif. Nah, sifat-sifat pada operasi himpunan ini dapat digunakan pada soal-soal yang apabila mempertanyakan sifat-sifat operasi himpunan. Dan terakhir kita masuk ke contoh soal. Baik, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah himpunan A dan B di mana A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 dan B sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, maka tentukanlah A digabung B. Seperti yang kita bahas tadi, A gabung B adalah seluruh himpunan yang terdapat pada A dan terdapat pada B. Jadi A gabung B itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, bagian B, A iris B. Nah, untuk irisan, seperti yang kita bahas tadi, irisan adalah elemen yang terdapat pada A dan juga terdapat pada B. Artinya, kita pilih salah satunya, anggota yang terdapat pada A dan juga anggota yang terdapat pada B. Dapat kita lihat pada soal, anggota yang terdapat pada A dan juga B adalah 2, 3, dan 4. Selanjutnya, bagian C, A selisih B. A selisih B atau A kurang B ini kebalikan dari A irisan B, di mana A selisih B ini adalah anggota himpunan A yang tidak terdapat pada anggota himpunan B.
Artinya jawaban dari A iris B adalah 0 dan 1. Kita masuk ke soal yang kedua, yaitu dalam suatu kelas terdapat 20 orang siswa sedang minum susu, 15 orang siswa sedang minum teh, 5 siswa sedang minum keduanya, dan 3 orang siswa tidak sedang keduanya. Pertanyaannya, banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah? Nah, selanjutnya kita tulis diagram petnya. Kita misalkan 20 orang siswa sedang minum susu dengan himpunan bagian A, 15 orang siswa sedang minum teh, himpunan bagian B, 5 siswa sedang minum keduanya itu terdapat pada tengah atau irisannya, dan 3 orang siswa tidak sedang keduanya kita taruh di luar dari lingkaran. Jadi banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah 20 kita kurangi 5, dan 15 kita kurangi 5, ditambah 3. Jadi 33. Jadi dapat kita simpulkan, banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah 33 siswa. Baik, itulah tadi presentasi atau pemaparan materi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.